Oke, yang selanjutnya adalah eh, komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal itu terletak pada eh, lisan dan non-lisan. Misal, pada komunikasi verbal, jika lisan itu menggunakan ucapan, jika non-lisan itu menggunakan tulisan. Nah, dalam komunikasi nonverbal itu kalau lisan itu terdiri dari vokal, paralinguistik, difluensis. Nah, sedangkan pada non-lisan itu seperti tatapan mata, sentuhan, ruang relasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, pakaian, dan pemilikan. Lalu, Edward Hall membagi jarak dan taraf hubungan orang yang berkomunikasi yang dinamakan sebagai zona. Nah, zona tersebut dibagi menjadi 4, yakni ada zona intim, zona pribadi, dan zona sosial. Nah, dalam zona intim itu merupakan zona yang terpenting, karena zona ini dianggap sebagai milik pribadinya dan orang yang boleh memasuki zona ini adalah orang-orang yang terdekat secara emosional. Nah, jika dalam zona pribadi, itu merupakan zona yang digunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan publik. Nah, batas terendah untuk zona ini adalah sejauh kita bisa bersalaman tangan. Terus, jika dalam zona sosial, itu merupakan zona yang digunakan ketika berbicara dengan orang banyak. Karena zona ini jaraknya dianggap paling nyaman untuk diri kita. Ada pesan nonverbal yang disampaikan melalui komunikasi antar pribadi yang mana tatapan intim bisa menyertai pesan verbal untuk memperkuat pesan verbal yang akan disampaikan. Nah, bahasa tubuh tidak hanya digunakan dalam komunikasi antar pribadi saja, tetapi semua komunikasi yang dilakukan manusia pada dasarnya tidak bisa akan melibatkan bahasa tubuh tersebut. Hanya saja, dalam komunikasi antar pribadi ada sejumlah bahasa tubuh yang tidak bisa digunakan dalam bentuk komunikasi lainnya. Karena para pelaku komunikasi antar pribadi adalah orang-orang yang akrab dan berkeinginan mempengaruhi satu sama lain, khususnya bahasa tubuh dalam bentuk sentuhan. Nah, sentuhan ini merupakan bentuk bahasa tubuh yang paling banyak digunakan ketika dua orang atau lebih berkomunikasi dalam suasana komunikasi antar pribadi. Dalam prosesnya, sentuhan yang diberikan pada lawan komunikasi secara konstan menyampaikan informasi. Nah, informasi itu bisa berupa pernyataan kasih sayang, rasa simpati, kesedihan, bahkan informasi yang bersifat seksual. Dalam komunikasi tatap muka, khususnya dalam konteks komunikasi antar pribadi, memperhatikan pesan nonverbal dalam bentuk bahasa tubuh yang disampaikan lawan komunikasi menjadi sama pentingnya dengan memperhatikan pesan verbal yang disampaikannya. Bahkan, bahasa tubuh bisa menjadi sarana untuk memeriksa ulang dari pesan verbal yang disampaikan lawan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah perilaku nonverbal. Ada 2 perilaku nonverbal, yakni perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku nonverbal positif yakni yang pertama adalah menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Yang kedua, sesekali menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa kita memang mendengarkan apa yang disampaikan atau kita sejalan dengan pandangan yang disampaikannya. Lalu yang ketiga, sesekali tersenyum untuk menunjukkan pemahaman dan persetujuan. Perilaku nonverbal negatif yakni itu yang pertama, menghindari kontak mata atau mengalihkan pandangan dari lawan saat berbicara. Yang kedua, memejamkan mata atau mengenyitkan dahi saat berkomunikasi berlangsung. Dan yang terakhir adalah nada suara semakin merendah atau kepala menunduk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.